Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, bahagia dan sukses selalu. Selamat bertemu kembali dengan saya, Siti Malihatun Badriah, dalam pembahasan mengenai hukum jaminan. Pada kesempatan yang luar biasa ini, saya akan membahas mengenai hak tanggungan. Hak tanggungan ini merupakan hak jaminan atas tanah atau hak atas tanah. Hak tanggungan ini diatur di dalam Undang-Undang Hak Tanggungan, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996. Namun sebenarnya jauh sebelum tahun 1996, sudah banyak orang menggunakan hak atas tanah atau tanahnya sebagai objek jaminan. Nah, terhadap hak atas tanah ini yang menjadi objek jaminan, ada perkembangannya. Ada 3 fase perkembangan hak atas tanah dijamin dengan suatu jaminan atau menjadi objek jaminan. Pada fase pertama, yaitu fase sebelum keluarnya Undang-Undang Pokok Agraria, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960. Pada fase kedua adalah masa di mana setelah keluarnya Undang-Undang Pokok Agraria dan sebelum keluarnya Undang-Undang Hak Tanggungan, yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996. Kemudian fase selanjutnya yaitu fase ketiga, yaitu setelah keluarnya Undang-Undang Hak Tanggungan, yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996. Pada fase pertama, yaitu masa sebelum keluarnya Undang-Undang Pokok Agraria. Di sini untuk pembebanan hak atas tanah barat menggunakan lembaga hipotek sebagaimana diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sedangkan untuk tanah adat menggunakan lembaga kredit verban. Jadi di sini ada dualisme hukum dalam pembebanan hak atas tanah sebagai objek jaminan. Kemudian fase selanjutnya adalah ketika Undang-Undang Pokok Agraria itu sudah keluar, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960. Undang-Undang Pokok Agraria. Ini sudah ada. Nah, di situ salah satunya itu mengatur bahwa kalau tanah, baik tanah hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dibebani dengan suatu jaminan, maka menggunakan lembaga hak tanggungan. Namun pada saat itu belum keluar Undang-Undang Hak Tanggungan. Padahal di dalam Undang-Undang Pokok Agraria juga disebutkan bahwa mengenai hak tanggungan ini diatur lebih lanjut di dalam Undang-Undang Hak Tanggungan. Karena pada masa itu belum keluar Undang-Undang Hak Tanggungan, maka berdasarkan aturan peralihan yang ada pada Undang-Undang Pokok Agraria menggunakan hukum lama, yaitu untuk tanah barat menggunakan lembaga hipotek, sedangkan untuk tanah adat menggunakan lembaga kredit verban. Jadi masih ada dualisme hukum dalam pembebanan tanah sebagai objek jaminan. Kemudian tahap selanjutnya, yaitu tahap ketiga atau fase ketiga. Dalam hal ini sudah keluar Undang-Undang Hak Tanggungan, yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996. Nah, dengan keluarnya hak tanggungan, Undang-Undang Hak Tanggungan, maka pembebanan tanah sebagai objek jaminan menggunakan lembaga hak tanggungan. Lalu apa sih yang sebenarnya dimaksud dengan hak tanggungan? Mengenai pengertian atau definisi hak tanggungan, bisa kita lihat di dalam pasal 1, angka 1 Undang-Undang Hak Tanggungan. Di situ dikatakan bahwa hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah yang selanjutnya disebut dengan hak tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu untuk pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur lain. Dari pengertian itu, kita bisa lihat ada kata tertentu di sini, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah.
Jadi objeknya adalah tanah, bisa berikut maupun tidak berikut benda-benda lain yang ada di atas tanah yang merupakan satu kesatuan dengan tanah. Ini menunjukkan bahwa yang dianut dalam Undang-Undang Hak Tanggungan adalah asas pemisahan horizontal. Nah, ini yang membedakan dengan apa yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perbedaan pokoknya adalah asas yang dianut. Di dalam KUH Perdata itu menganut asas aksesi atau perlekatan. Sehingga segala sesuatu perbuatan hukum terhadap tanah atau hak atas tanah, maka secara otomatis melakukan perbuatan hukum terhadap benda-benda lain yang ada di atas tanah yang merupakan satu kesatuan dengan tanah. Sehingga kalau misalnya seseorang menjaminkan tanahnya, maka secara otomatis juga menjaminkan benda lain yang ada di atasnya. Contoh benda lain yang ada di atas tanah yang merupakan satu kesatuan dengan tanah adalah bangunan. Contohnya adalah rumah. Jadi misalnya orang menghipotekkan tanah, ya, membebani tanah dengan jaminan karena pada waktu itu menggunakan, kalau tanah barat menggunakan lembaga hipotek, maka di sini dia menganut asas aksesi. Jadi berikut juga benda-benda lain yang ada di atas tanah yang merupakan satu kesatuan dengan tanah. Jadi melekat di sini. Jadi menghipotekkan tanah juga sekaligus menghipotekkan benda lain yang ada di atas tanah, atau membebani dengan suatu jaminan terhadap tanah tersebut juga otomatis berikut benda-benda lain yang ada di atas tanah yang merupakan satu kesatuan dengan tanah. Nah, ini berbeda dengan yang dianut di dalam Undang-Undang Hak Tanggungan. Undang-Undang Hak Tanggungan di sini menganut asas hukum adat. Nah, di sini yang dianut di dalam hukum adat adalah asas pemisahan horizontal. Sehingga segala perbuatan hukum terhadap tanah tidak secara otomatis meliputi juga perbuatan hukum terhadap benda-benda lain yang ada di atas tanah yang merupakan satu kesatuan dengan tanah tersebut. Jadi misalnya seseorang menjual tanah itu, sebuah sebidang tanah, kemudian di atasnya ada bangunannya. Ini belum tentu juga menjual benda lain tadi, misalnya rumah. Ya. Jadi ada kemungkinan bahwa tanah atau hak atas tanah miliknya A. Kemudian pemilik rumahnya itu berbeda, misalnya milik B. Demikian juga dalam penjaminan. Jadi kalau orang membebani hak atas tanah dengan suatu jaminan, karena sekarang sudah hak tanggungan, menggunakan lembaga hak tanggungan, bisa membebani tanah tersebut dengan hak tanggungan. Ini tidak secara otomatis meliputi juga rumah yang ada di atasnya. Namun apakah boleh seseorang menjaminkan hak atas tanah atau tanah berikut juga benda-benda lain yang ada di atas tanah? Boleh. Namun di sini harus diperjanjikan secara tegas di dalam akta pemberian hak tanggungan. Jadi di sini berlaku asas pemisahan horizontal. Nah, ini beda pokok antara asas yang dianut di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menganut asas pemisahan vertikal atau asas aksesi atau perlekatan dengan asas yang dianut di dalam Undang-Undang Hak Tanggungan. Nah, kalau kita lihat dari pasal 1, angka 1 Undang-Undang Hak Tanggungan mengenai definisi hak tanggungan, maka kita bisa melihat adanya beberapa unsur hak tanggungan. Yang pertama, hak tanggungan ini merupakan hak jaminan. Karena merupakan hak jaminan, fungsinya adalah menjamin pelaksanaan prestasi tertentu dari debitur kepada kreditur. Menjamin keamanan piutang kreditur. Sehingga di sini karena merupakan jaminan kebendaan, ada benda tertentu yang menjadi objek jaminan. Nah, di sini menimbulkan hak kebendaan. Namun hak kebendaan di sini adalah hak kebendaan yang bersifat memberikan jaminan, bukan hak kebendaan yang bersifat memberikan kenikmatan.
sehingga tidak memberikan hak kepada pemegang hak tersebut untuk menggunakan bendanya, untuk menikmati bendanya. Tetapi fungsinya adalah untuk menjamin pelaksanaan prestasi debitur kepada kreditur. Kemudian yang kedua, objeknya adalah tanah, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang ada di atas tanah yang merupakan satu kesatuan dengan tanah. Jadi bisa tanahnya saja, tetapi bisa juga benda lain yang ada di atas tanah yang merupakan satu kesatuan dengan tanah. Nah, ini sebagai konsekuensi karena Undang-Undang Hak Tanggungan itu menganut asas pemisahan horizontal. Jadi bisa tanpa benda lain yang ada di atas tanah yang merupakan satu kesatuan dengan tanah, namun bisa juga dengan atau berikut benda lain yang ada di atas tanah. Namun di sini harus diperjanjikan terlebih dahulu di dalam akta pemberian hak tanggungan. Kemudian yang ketiga, untuk menjamin pelunasan utang tertentu. Nah, sebagai konsekuensi bahwa hak tanggungan ini merupakan hak jaminan, maka di sini fungsinya adalah untuk menjamin pelunasan utang tertentu, menjamin pelaksanaan prestasi debitur kepada kreditur. Kemudian yang keempat, memberikan kedudukan diutamakan atau preferen kepada kreditur tertentu, yaitu kreditur penerima hak tanggungan atau kreditur penerima jaminan. Nah, di sini kreditur pemegang atau penerima hak tanggungan ini memperoleh kedudukan lebih didahulukan dalam pelunasan piutangnya dibandingkan dengan kreditur-kreditur lain dari hasil penjualan objek hak tanggungan apabila debitur wan prestasi. Nah, itu unsur-unsur pokok yang ada di dalam hak tanggungan. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang luar biasa ini. Terima kasih atas perhatian para pemirsa semuanya. Sampai bertemu kembali pada kesempatan mendatang, pada video-video saya mendatang. Dan jangan lupa subscribe serta bunyikan loncengnya supaya selalu mendapatkan info-info terbaru dari video-video saya terbaru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.